Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga di Kelurahan Banaran, Kabupaten Boyolali keracunan makanan hajatan. Kebakaran hebat melanda sebuah minibus saat sedang mengisi bahan bakar di sejumlah jerigen di Kabupaten Magelang. Tercemar air sumur, ratusan warga binaan kelas 11A Ambarara diserang penyakit gatal secara massal. Sebuah minibus terbakar saat mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di Kabupaten Magelang. Beruntung kebakaran tidak meluas karena minibus didorong menjauhi SPBU. Api melumat minibus saat mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Urip Sumoharjo di Kelurahan Rejowinangun, Magelang Utara, Minggu siang. Pemilik mobil dan petugas SPBU panik sehingga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api cepat membesar. Upaya petugas pemadam menyemprotkan minibus dengan air juga tidak membantu banyak. Bahkan api semakin membesar. Pertama keluar asap dulu, terus didorong ke depan, itu pakai beberapa tabung malah tambah besar. Yuk keluar apinya. Setelah keluar api besar, itu tadi nunggu kayaknya, tidak langsung ada pemadam kebakaran. Setelah api besar, baru pemadam kebakaran yang pakai mobil itu tangki air, baru datang. Setelah disemprot, itu saya lihat api tambah besar, sampai mobilnya habis. Minibus terbakar saat sedang mengisi bahan bakar di beberapa jerigen yang dimuat di dalam mobil. Api tiba-tiba muncul dari bagian bawah minibus. Beruntung api tidak meluas setelah petugas mendorong minibus menjauhi SPBU. Kalau api tadi kita itu dari konsleting, bisa dari konsleting mobilnya sendiri langsung bisa menyabar yang di dalam. Itu mobilnya tadi mengangkut ada 10 drigen pertalite atau apa jenis apa kita kurang paham, langsung menyambar itu, kemudian langsung api membesar. Api baru benar-benar padam setelah petugas menyemprotkan serbuk ke badan minibus. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Tebing setinggi 20 meter di Desa Kuukan, Kabupaten Kudus longsor dan menimpa sejumlah rumah. Salah satu rumah yang rusak berat akibat tertimpa longsor ini ada di bagian belakang dan kamar tamu roboh diterjang longsor. Longsor terjadi saat warga mencuci pakaian, namun tiba-tiba pemilik rumah mendengar suara gemuruh dan seketika beberapa bagian rumah rusak diterjang longsor. Longsor terjadi setelah kawasan Pegunungan Muria diguyur hujan deras. Selama bulan ini longsor sudah terjadi 2 kali di desa ini. Sementara itu di Kabupaten Klaten, atap rumah warga di Desa Gemblengan Kalikotes ambrol akibat diguyur hujan lebat disertai angin kencang. Akibatnya seorang penghuni rumah menderita luka-luka karena tertimpa rangka atap rumah. Peristiwa terjadi saat korban sedang menonton televisi. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk dirawat. Kita beralih ke informasi lainnya, 2 anak di Gerobokan ditangkap polisi karena mencuri kotak amal. Setelah mencuri kotak amal, kedua anak tersebut mencuri uang dan ponsel di rumah warga. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 anak di bawah umur berinisial MB 16 tahun dan NAP 15 tahun sedang mengangkat kotak amal milik Masjid Al-Mutakin, Desa Penadaran, Kecamatan Gubuk, Gerobogan. Kedua anak ini mencuri kotak amal masjid, tetapi saat dibuka isinya hanya Rp30.000. Tak puas dengan hasil curiannya, mereka lalu mencuri ponsel dan uang tunai senilai Rp1,5 juta dari rumah warga di belakang masjid. Setelah mencuri, keduanya terekam kamera pengawas sebuah toko sedang membeli jajanan. MB dan NAP ini kita tanya-tanya, periksa, dia mengakui bahwa sebelum melakukan pencurian handphone dan uang tunai tersebut,
sesaat beberapa saat sebelumnya melakukan pengambilan kotak amal di Masjid Desa Pangandaran. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya spare part motor yang dibeli dengan uang hasil curian, sisa uang curian, dan pakaian pelaku. Karena masih di bawah umur, polisi akan mengupayakan restoratif justice bagi kedua pelaku. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Seorang mantan guru honorer di salah satu SMP negeri Tegal ditangkap polisi karena mencuri mobil box di wilayah Banyumanik, Kota Semarang. Tersangka sudah mencuri di 6 lokasi dengan sasaran mobil box. Imam Wijaya, pencuri mobil box, ditangkap petugas unit Treskrim Polsek Banyumanik di Slawi. Ia tercatat sudah 6 kali mencuri mobil box di sejumlah wilayah, yakni di Sukabumi, Jakarta, Sleman, Yogyakarta, dan Semarang. Mantan guru honorer di salah satu SMP Kota Tegal ini mencuri dengan modus berpura-pura melamar pekerjaan. Setelah diterima dan lama bekerja, ia membawa kabur mobil box dengan kunci asli saat rekan kerjanya lengah. Warga Pekalongan ini mengaku nekat mencuri karena kebutuhan ekonomi dan terdesak biaya pengobatan istrinya yang mengidap kanker serviks. Enggak, Pak. Kan istri kan ada ini juga berobat juga ada sakit. Sakit apa? Kanker serviks. Kanker serviks. Tersangka menjual mobil curian ke seorang penadah. Mobil box yang disita polisi hanya tersisa mobilnya saja, sedangkan boxnya sudah terjual senilai Rp3.500.000. Kita amankan barang bukti mobil box yang warna boxnya itu telah terjual, namun mobilnya belum terjual, disimpan di pasar Selawi, dijual di boxnya di Banyumas, laku kurang lebih 3 juta sampai 4 juta rupiah. Atas perbuatannya, kini Imam meringkuk di sel tahanan Polsek Banyumanik dan dijerat pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korikcilik-indonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.